Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa kajian fikih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang bab buang hajat yang masih diambil dari buku atau kitab fikih Umdatul Fikih karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab buang hajat. Beliau rahimahullahu taala berkata, disunahkan bagi yang akan masuk ke kamar mandi untuk berdoa, Bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan jantan dan setan betina. Hadis riwayat Muslim. Dan menambahkan dengan doa minar rizsi an-najisi asy-syaitanir rajim. Aku berlindung kepadamu dari kotoran yang najis, yaitu setan yang terkutuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian apabila telah keluar dari kamar mandi, hendaknya membaca Ghufranaka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan juga menambahkan dengan doa Alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku rasa sakit dan telah menjaga kesehatanku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Bagaimana adab keluar dari WC atau kamar mandi? Maka hendaklah mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan saat keluar dari kamar mandi. Hendaknya kita tidak membawa benda apapun yang ada tulisan nama-nama Allah, kecuali jika dibutuhkan. Sidang pemirsa fikih Islam yang berbahagia, saat buang hajat hendaknya duduk dengan bertumpu pada kaki kirinya, walaupun ia telah berada di tempat yang jauh lagi tertutup dan memilih tempat atau tanah yang lunak. Hendaknya tidak membuang hajat pada lubang, celah, jalan atau tempat peristirahatan, dan tidak pula di bawah pohon yang sedang berbuah. Tidak menghadap matahari atau bulan, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha. Janganlah kalian buang hajat dan kencing menghadap kiblat, dan jangan pula membelakanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi hal itu akan dibolehkan jika berada dalam sebuah bangunan yang tertutup. Bagi laki-laki, jika ia telah selesai buang air kecil, maka diusapkan dari pangkal kemaluannya hingga kepalanya, kemudian dibasuh sebanyak 3 kali. Hendaknya tidak menyentuh dan tidak mengusap kemaluan dengan tangan kanannya. Kemudian jika dia bersuci dengan batu atau istijmar dengan menggunakan bilangan ganjil dan diakhiri dengan air. Apabila hanya menggunakan
Apabila hanya melakukan istibar saja, maka itu sudah cukup baginya. Jika najisnya tidak menyebar melebihi yang biasanya, tidak diperbolehkan kurang dari 3 kali usapan. Istijmar dibolehkan dengan benda yang suci, kecuali kotoran, tulang, dan benda-benda berharga atau yang dihormati. Kemudian bab tentang wudu. Tidak sah wudu dan ibadah lainnya kecuali dengan niat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang yang mendapatkan apa-apa yang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kemudian membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Lalu mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur disertai dan memasukkan air ke hidung atau istinsyak sebanyak 3 kali. Dengan 1 kali cidukan atau 3 kali. Selanjutnya membasuh wajah dia 3 kali. Lalu sampai tempat tumbuhnya rambut hingga pangkal tumbuhnya jenggot, dan dari dagu hingga pangkal telinga. Kemudian menyela jenggot jika lebat dan cukup membasuhnya jika tipis. Selanjutnya membasuh kedua tangan dan hingga siku sebanyak 3 kali. Kemudian memasukkan tangan ke tempat air lalu mengusap kepala dan kedua tangannya, mulai dari bagian depan, kemudian terus hingga tengkuk, kemudian dikembalikan hingga bagian depan. Selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jari kaki. Setelah itu menengadah ke langit dan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wajib wudu atau hal-hal yang wajib dikerjakan dalam wudu. Yang pertama niat. Kemudian kedua membasuh anggota wudu sekali basuh kecuali telapak tangan. Mengusap kepala seluruhnya, menjaga urutan wudu dan tidak menunda dengan jeda yang lama antara satu bagian dan bagian berikutnya hingga bagian yang sebelumnya mulai mengering. Kemudian yang merupakan sunnah wudu atau hal-hal yang sunnah dikerjakan dalam wudu, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, bersungguh-sungguh saat berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak kecuali saat berpuasa, menyela-nyela jenggot dan jari jemari, mengusap kedua telinga, memulai dari yang kanan sebelum yang kiri, serta membasuhnya sebanyak 3 kali. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu adalah melebihi bilangannya dan boros dalam penggunaan air. Yani melebihi bilangan dalam arti lebih dari 3 kali. Kemudian dianjurkan untuk bersiwak ketika mulut berbau atau bangun dari tidur dan ketika akan sholat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Sekiranya tidak menyusahkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap waktu ketika mereka akan menunaikan sholat. Hadis riwayat Muslim. Maka bersiwak dianjurkan kapanpun waktunya, kecuali setelah lewat tengah hari bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah bab mengusap khuf, yaitu terompah atau sepatu. Diperbolehkan mengusap khuf atau yang semisalnya seperti kaos kaki yang tebal yang dipasangkan pada kedua kaki dan bagian luar dari khuf, dengan syarat khuf harus melebihi kedua mata kaki, khususnya untuk yang bersuci dari hadas kecil. Waktu sucinya berlaku 1 hari 1 malam bagi yang mukim dan 3 malam bagi yang sedang melaksanakan safar atau bepergian. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yamsahul musafiru salasata ayyamin walayalihinna wal muqimu yauman walailatan. Musafir boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam,
sedangkan orang yang mukim diperbolehkan selama sehari semalam. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika seorang mengusap khufnya telah habis masanya atau ia membuka khuf sebelum habis masanya, maka toharohnya dianggap batal saat itu juga. Bagi yang mengusap khuf saat safar kemudian ia mukim di suatu tempat, begitu pula bagi orang yang mengusap khuf saat bermukim kemudian dia melakukan safar, maka dalam hal ini baginya berlaku keduanya. Berlaku seperti masa suci untuk orang yang mukim. Diperbolehkan juga mengusap serban jika serban tersebut memiliki lilitan di pinggirannya sehingga menutupi seluruh bagian kepala kecuali bagian-bagian yang biasa terbuka. Syarat mengusap khuf dan yang lainnya berlaku jika saat memakainya ia dalam keadaan telah bersuci secara sempurna. Selain itu boleh juga mengusap perban jika perban itu tidak menutupi lebih dari bagian yang diperban sampai perban tersebut dibuka. Dalam masalah ini antara laki-laki dan wanita hukumnya sama saja. Hanya saja wanita tidak mengusap serban. Demikian kajian Umdatul Fiqih pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang bab pembatal wudu. Semoga kajian kita kali ini bermanfaat bagi kaum muslimin, khususnya pecinta ilmu fikih, agar mereka bisa memahami dalil-dalil atau dasar-dasar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afu minkum, barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.